Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasyihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kita muliakan pengurus musholawah, kemudian memuliakan Bapak, Ibu, Uda Jauni, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian awak dengan bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Dengan nikmat itulah dapatlah balik kita melanjutkan aktivitas awak dalam hidup ini. Dan dengan nikmat itulah dapat balik kita meluangkan seketik waktu untuk bersama-sama kita datang ke mushola dalam rangka menunaikan tugas kewajiban pokok kita kepada Allah, yaitu beribadah. Harapan awak mudah-mudahan sepanjang ibadah nan kita kerajuan diterima oleh Allah. Segala macam dosa yang pernah kita perbuat mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di belakang dari itu salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan pahala nilai yang semisal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertanya ke dia surang-surang Bapak Ibu. Pertanyaan yang kita agih ke diri waktu adalah barau muawak kona Nabi bapakai bara pulau kira-kira siso dan tinggal. Lain saja weh. Bara kira-kira muawak kona Nabi bapakai bara pulau kira-kira siso dan tinggal. Kalau takai umur Nabi bapakai sangat mudah kita jawab. Bapa itu kita cukui mengana-ngana kira-kira tahun bara awak laia. Kinilah tahun bara dijumlahkan. Batamula awak barau muawak nan Nabi. Ana sisoi balai. Le ado ibu apa mu misalnya we bara kira-kira sisumu aku nan tinggal ko. Tunjuk tangan, lai misalnya we. Tak bisa dijawab. Bah sebab karena umur aku nak punya awak. Dek karena tak punya awak maka tak bisa awak jawab. Dan punya umur dan punya hidup Allah. Allah sajalah nan tahu bara siso nan tinggal. Walaupun Allah tahu bara siso umur awak nan tinggal dan Allah tidak pernah lagi tahu kawak. Dengan indah dia tahu dia Allah kawak bara siso nantinya, disitulah letak sayang Allah kepada awak. Dan jalai dakwah indakan mungkin sama di antara ummu awak dan Nabi ju siso nantinya.
Kalaulah umur Nabi 50, kira-kira li ada je sisa umur 50 nan tinggal. Tu mustahil pada akal. Apalagi kalau umur awak malam kini lah 60. Adalah 60 lah sisa. Dasar tu 60. Kira-kira li ada ibu sabuk di Singapura ke umur orang 120 gini. Ledo. Tak ada. Dah cari mana tu? Nak tahu kalau aku tahu suruh kan mesti ada. Ndak ada bertamu awak ni. Dek kano si semua awak nan tinggal nak tahu bara banyaknya. Maka senantiasalah kita bermunajat meminta kepada Allah. Ana minta tu ya Allah, berkahi jualah si semua mau nak tinggal aku ya Allah. Aku nanya, kalau dapat awak si semua yang berakah, umur bertambah, sisa ini berkurang, ibadah bertambah, dosa bertambah, ketik awak kerajaan. Itu kalau umur yang berakah. Tapi kalau sisa umur nanti tidak berakah, umur semakin hari semakin habis, sisa hidup semakin hari semakin kurang, dosa bertambah tambah diperbuat, ibadah berkurang, hati bertambah kumuh. Itu kalau sisa hidup tidak berakah. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan, kita amal dan kita kunyah-kunyahlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan di dalam khutbahnya hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah nan pertama, ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamut. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian itu mati. Siapa yang disuruh Nabi bertaubat? Manusia. Yang tak beriman, berimanlah. Yang beriman, kalau dosa bertaubatlah sebelum bertemu jo kematian. Sebab kalau lah bertemu jo kematian baru tak kena bertaubat, tak terima Allah taubat tu lain. Sebab batih taubat diterima Allah tu kan dua. Dan pertama kalau lah berkumpul anguk di tenggorokan, di situ baru bertaubat nak terima Allah. Dan kedua kalau lah tabi matahari ditampik tabanamnya, tak lo diterima Allah taubat ni. Tapi ketika taubat indah lagi diterima oleh Allah, ketika itulah banyak orang ingin bertaubat kepada Allah. Taubat nak terima oleh. Tapi ketika itulah orang nan paling banyak bertaubat menyasar datang kerajaan buruk dan di kerajaan. Bahasa bab itu. Karena di ujung kehidupan itu Allah nampaan buah datang kerja buruk datang dunia aku dinampan Allah kau. Maka di dalam hadis Nabi sampaikan, ma min ahadin yamutu illa nadima. Indah ada seorang pun kalian, kata Rasulullah, kalaulah berkumpul di tenggorokan akan merasakan penyesalan yang besar. Baiklah orang beriman dan tidak beriman, ahli taat, ahli maksiat, ahli taubat, ahli ikhlas, pokoknya siapa pun tanpa terkecuali di masa itu menyasa kalian sadu Allah. Lalu bertanya ulah sahabat, wa ma nidamatu ya Rasulullah, kalau begitu menurut engkau ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia kau menyasa? Lalu Nabi menjawab, in kana muhsinan, kalau nan berada dalam sakaratul maut iku orang-orang yang ahli ibadah, orangnya baik, ibadah santiang, dosa tak ada, lalu nyu menyasar, kata Nabi, apuluh nan disasar, an la yakuna izdada, karena ingin bana menambah-nambah ibadah,
ingin menambah memperbanyak solat sunat, ingin memperbanyak baca Al-Quran, ingin memperbanyak sedekah, tapi sadualah tu tak bisa di kerajaan lain. Karena tak bisa diperbuat di situ makomanya manyasa. Ingkana musiat, kalau orang nan sakaratul maut kon ahli maksiat dosa banyak, nadima nyo lebih menyasar. Apa yang disasarnya? Alla yakuna nazi'ah, karena nampak azab Allah, ingin lari, ingin minta tolong, tapi kama kalau dikasih akan minta tolong, tak bisa lari le. Nek tak bisa lari menyasar nek kalau tahu muneko tak berdosa, tak ada kerajaan itu doa. Kalau tahu dia muneko nampak azabnya tak kamu unjiang dan dulu doa. Itu orang-orang yang ahli maksiat. Nah oleh karena itu pesan Nabi nan pertama, awak bersegera tobat sebelum mati. Sebab kalau mati tobat indah ditarik, diterima oleh Allah. Dan kedua kata Rasulullah, wabadiru bil a'mali solih qabla an tasghalu. Basigirolah kalian itu beramal soleh. Kalau kasurau lah lei. Yang lain baca Quran basi gage lah baca Quran lei. Yang masyarakat basigirolah basadakah. Yang alon zikir basigirolah berzikir. Sebab sabalun sibuk kata Nabi. Kalau awak bertamu dengan kesibukan, maka talalai ibadah wah. Contoh Habib, awak kalau sibuk barale, tak tersilau surau le. Sebab dia sibuk. Jangankan sunat dan wajib sahaja telah baik orang rajin. Dia kenapa? Karena sibuk. Maka beramal kita Bapak Ibu. Ada istilah orang beramallah dengan cara yang cerdas. Apa amal yang cerdas? Baca cara beramal dengan amal yang cerdas. Ada amal kok kerajonyo ringan, tapi balasan yang diberikan Allah tu baik. Ada amal kok seketik, tapi balasannya balipe-lipe. Itu di antara nan wak kaja di usia tu. Contoh di dalam hadis dari Abi Hurairah di dalam kitab Az-Zinatul Asrar, kata Rasulullah, man shalla sitta raqatin ba'da salatil maghrib, sia orang-orang yang solat 6 rakaat setelah selesai solat maghrib. Lah selesai maghrib kemudian berzikir berdoa secukupnya, kemudian solatlah rawatib maghrib. Sudah tu solatnya nih 6 rakaat dengan cara masna. Bukan masni. Kalau masni ini bini syanu tuh. Kau masna. Dua rakaat salam. Dengan ketentuan lam yatakallam bainahuna bisu. Indah ado munconggo mengecek na buru-buru alu. Indah ado mencaci maki, indah ado mencela, indah ado mencari, indah ado menfitnah, indah ado cerita-cerita dunia. Lalu salatnya 6 rakaat. Adalna lahu ibadatan isnata asara. Lalu kata Nabi, Allah gantikan, Allah agih balasannya seolah-olah awak sudah beribadah selama 12 tahun. Maka ulama mengatakan tidak ada satu pun amal yang kita kerajaan sudah maghrib jelang isya yang lebih baik daripada salat tunado. Kecuali itu, tidak ada satu pun ibadah yang bisa menandingi amal itu kalau sudah maghrib. Coba bayang nih bu, karajono 5 malam ini balasan yang diberikan Allah kawak semua karajo 12 tahun. Joiko cara mengajar lalainya masa muda dulu.
Kabalik muda waktu tak mungkin. Takkah mungkin Kerambi berubah jadi mumbang. Sebab masa muda ku banyak wak lalai beribadah. Banyak waktu Nabi tanpa ada ibadah. Banyak. Agini awak kajali. Jom mengarajun amal secara cerdas. Ali bekerja solat tu. Apa nama bekerja? Allah halun. Mangguk si mangguk nama bayi yang gratis. Namanya solat awabin. Itu namanya solat awabin. Kalau tak mengaji orang kerajaan lah rugi. Sekali ibu tinggal bara rugi. Ya tak berdosa. Kalau tak ada kerajaan tak berdosa. Tak. Cuma awak rugi. Kalau mengaji mengkau bang Ustaz. Solat awak tu mengaji kau kajian. Ngaji kau berbeza lo nilainya. Kata Rasulullah, huduru majlis ilmi. Hadirnya awak di majlis ilmu gua afdalu min salati alfi raqatin. Hadir awak di majlis ilmu. Hadir awak kau pokoknya duduk menyesuaikan dengan kudrat kemampuan surang-surang. Dan mau jua jadi dan berselu mantap dan berselipuah jadi jua. Yang penting hadir. Maka pahalanya kata Nabi lebih afdal daripada kita solat 1000 rakaat. Hadir merdeka duduk 20 minit sebentar duduk sambil mangkau saya duduk. Dia ngelekah. Angkau saya duduk. Perpulang lalu. Ada kanti solat 1000 rakaat. Taluk sehari 50 rakaat taluk. Untuk mencapai 1000 rakaat harus sampai 20 hari. 20 hari tunggu-tunggu solat sunat mencapai diri 1000 rakaat. Anak nawak ba duduk 20 minit mangko sini saja. Kata Nabi gadang lo nilai wak duduk di majlis ilmu wak daripada dibandingkan solat 1000 rakaat. Sudah tulai wa iyadi alfi maridin. Hadir awak di majlis ilmu kau kata Rasulullah lebih afdal daripada kita pai mencari orang sakit 1000 orang. Ibu apa kalau ada mencari orang sakit? Allah ibu pai mencari orang sakit. Allah betong lah sampai 1000. Icate bara orang mencari sakit. Besok kalau awak sakit tinggal metong saya bara orang mencari awak. Apa? Alun sampai 1000 oleh mencari orang sakit. Mencari orang surang si sakit budak tanggung balonya. Cuma ada orang cari orang sakit tentu bercari lah penyakit orang. Kalau sakit gigi orang lebih cari apa? Orang sakit orang lah kamu tai orang boleh cari lah sakit saya nol 3 hari 4 hari habis suak lah atau meninggal dia baru kapai baru meninggal sih no. Tunggu nu sakit parah tu yo. Nabi mengatakan siapa mencari orang sakit di pagi hari maka dia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Itu hadis dari Imam Tirmizi. Tuale, siapa mencari orang sakit di sore hari, maka dia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Doa malaikat untuk awak mencari orang sakit. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Sayangilah dia ya Allah. Dia mencari orang sakit gue bila nak cak waktu ya. Pagi cek, sore cek. Kalau lah pagi wak sore apa Ustaz pagi lo balik. Jadi pagi beli apel 5 kilo. Sore pagi lo balik beli lo apel 5 kilo. Selesai sisa kuih dia tu. Tapi rancak. Dan jalan waktunya 2 tu. Pagi cek, sore cek. Kenapa begitu besar nilainya kalau kita paham jadi orang sakit? Karena ada pelajaran dan akademik dari sakit orang tu dibawa ke diri awak.
pelajarannya? Dengan sakit terasa gadang nikmat sehat. Pailah ibu ke rumah sakit apa ibu? Ada rumah sakit ku mewah. Biliknya candu hotel bintang sebalik. Lihat ada hotel bintang sebalik. Tak ada. Model itulah mewahnya bilik itu. Lalu ada lorong-lorong, cilik kiri kanan mewah bilik. Kira-kira ketika mencalik bilik masakit mewah tu doa di dalam hati. Doa ibu. Doa apa-apa lewat sini. Lihat doa, ya Allah, masuk jalan ni kamari ya Allah. Lihat doa. Rumah sakitnya mewah tak? Tak tanggung gagah, bilik nombor rahsia, luar biasa perabot langkuk dalam. Tapi doa awak tetap, ya Allah, jangan sampai masuk kamari dan ya Allah. Sebab tu kadang bana nilai sehat ketika jangan cari rumah sakit saja lah terasa gadang nikmat sehat itu. Karena kita sampaikan, kalau ada orang sakit atau awak nak sakit, kan diambil di Allah dari diri awak kan sampai pakaro. Kalau sakit awak ko ala sakit, diambil di Allah dari diri ko sampai pakaro. Dan patamuan Nabi Allah kalau sakit awak, selero awak ko hilang. Ingok makanan ko di lidah orang, manis terasa orang. Tiba lidah awak, apa? Di lidah orang lama, di awak pahit. Kenapa? Karena sakit selera hilang. Tapi ketika sakit selera hilang, itulah berbagai macam tawaran makan lama dari orang kawan. Ibu anak dari rantau mak, lelah mak amak ayam geprek. Oh sakit macam-macam tawaran. Ain awak nak do ci Allah nama selera. Tapi ketika selera sedang hilang, datang orang mencelik wasaki, nanti bawa orang Anda bawa orang mencelik wasaki. Kain kapan atau selera? Lihat orang mencelik sakit, kain kapan dia bawa? Etek tu lampi bukan kapan saya bawa celik Nak dok. Nanti bawa orang tu selera lo. Buah-buahan lah, buah apel lah, mangga lah, jeruk lah, kuah lah mak, roti-roti lah. Kan selera dah modal. Ketika awak sedang tak berselera, nanti bawa orang mencelek awak sakit, yo selera di bawah orang. Dia awak sedang tak berselera, sia kira nak menyungkah nyogo. Orang nan sedang berselera, awak mencalik-calik saja sambil berdoa di dalam hati kita, ya Allah mudah-mudahan kau syik badan bisuat. Ada je makanan ku sisunya tinggal untuk awak. Sakit namanya. Tu hilang dari diri awak. Yang kedua, Nabi Allah kalau sakit dari diri awak, Roman bantu awak, rancak awak ku hilang kalau sakit. Sekami-kami awak kalau lah sakit hilang kami itu ni. Tacibi nyingi asli. Dah tahu ruh me badan ni. Ibu kali tak kenal nonton sentron. Kini tak ada oleh sentron tu, Ikatan Cinta. Jenis orang ada pemain nu rancak kami jenis orang. Kamu nak ada celir jenis orang kami, iyo kami. Ketika sehat kalau sakit hilang kami tu dah ambil dan punya. Siapa punya kami? Ya Allah, dia ambil ya Allah. Sudah tulis kekuatan hilang. Kalau bersabar awak dan redha ketika hilang selera, hilang kekuatan, hilang rancak awak, kalau redha barulah nan kampe diambil di Allah dari diri awak dosa-dosa. Maka disebut orang sakit menggugurkan dosa. Sakit mudeman. Kalau redha awak ikhlas, awak jo sakit diberikan Allah. Tapi kalau batere-tere sakit, baturo-turo awak bahkan menyumpah-nyumpah awak, indah dosa demi Allah. Didatangkan Allah dosa nan baru. Sebab
lam yasbir alal balai walam yarda bi qadai. Indak sabar datang ujian, indak deredo datang ketan, indak do redo datang ketentuan Allah. Yo kan ini ku ketentuan Allah sadwala. Jadi kalau indak redo awak ditambah Allah dosa. Makun celi orang sakit gadang pahala gadang. Tapi kata Nabi alun gadang lo hadir majlis ilmu kah. Lalu kata Nabi nang ketiga, hadirnya waktu majlis ilmu wal khuduri alfi janazatin. Hadir kita majlis ilmu ko lebih afdal daripada kita pai takziah 1000 orang meninggal. Artinya pai takziah kemari lah itu takziah lah sampai 1000 orang. Enggak. Agadang lo palu pai hadir majlis ilmu. Maka Bapak Ibu, Rasulullah berpesanlah di dalam khutbahnya, basigirulah beramal soleh sebelum sibuk. Karena amal soleh koba dan banyaklah yang akan selamat di akhirat. Kata ulama, man kathura khairuhu, orang yang selamat nanti di akhirat, orang-orang yang menghadap Allah membawa amal kebaikan dan banyak. Nah untuk banyak ngarajan banyak harus basugiru ayudabira bil akhirah bil harsi wa ta'jil. Kata ulama, kamu kalau mencari sesuatu nan kedibawa ke akhirat, carilah dengan bersemangat dan bersugiru supaya banyak dapatnya. Tapi bersemangat tidak bersugiru tidak bara dapat ibadah terkerja nyawa. Nyo banyak kan dua tu, semangat bersugiru. Kalau semangat itu tidak dua bu, sigiru tidak biko ke biko lah. Tidak bara ibadah terbuik dia. Kalau lah ditanya ke dia surang-surang ini Pak Ibu, adakah di antara Pak Ibu kita nak duduk kuah siap mati kini kuah? Ada nan siap kini mati? Tak, nan siapnya merasa siap cuma cuci tangan, lihat dok. Tak ada dia. Kalau itu nak ditanya kebakai diri awak, siapkah awak kau mati? Jawaban awak berarti berpriasi. Aduh awak kan menjawab, you tak siap Ustaz. Dan kedua oleh menjawab, alun siap le Ustaz. Dan ketiga, nak menjawab, siap. Cuma seketik mungkin. Seketik aja siap. Lalu orang nak menjawab tidak siap, kau apa sebab? Sebab tidak siap doi. Karena tidak punya persiapan. Dia orang kalau tanya siap mati, tidak siap. Karena dia sadar persiapan itu tidak ada. Solat alun makarajo lai poso tidak ada, zikir tidak ada, Quran tidak terbaca, tidak ada calah persiapan. Kalau ditanya siap mati, tidak siap. Karena persiapan tidak ada. Lalu pertanyaannya, adakah orang nan mati sementara dia tidak punya persiapan? Lihat, alun sempat solat lai mati, alun sempat ke surau lai mati. Aduh, banyak. Padahal mati umur 40, 50 sebab karena dia tidak punya persiapan. Salah satu sebab bertunda-tunda aja kok. Bisu ala tuola wa kasurau. Disangkau panai sampai batang kira hujan mendarai tengah hari. Disangkau mua ketua kira mati mudu. Kalau tidak ada persiapan mati abah kira nasib di akhirat. Persiapan tak ada wak, mati wak. Abah nasib. Dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kalau persiapan tak ada lalu mati, maka man dakhala qabra bila amalin kama dakhala bahra bila safina. Sia orang-orang nan mati masuk ke dalam kubur sementara persiapan tak ada.
Ibadah solat ndak ada, ibadah puasa ndak ada, baca Quran ndak pernah, zikir ndak ada, pokoknya ndak ada caklah. Dia sibuk mengajar dunia, senggo masuk kubur. Apa nasib di sini? Kaman dakhala bahra bila safinah. Maka nasibnya suraman banalah jo orang nan masuk ke dalam laut indah ada caklah nan pandai berenang. Masuk dalam laut berenang nak pandai. Apa akhirnya? Tenggelam tidak sini? Tenggelamlah di sini. Bako diumpamakan oleh Abu Bakar Siddiq tu masuk laut. Karena mati yang paling sakit di antara mati itu yang mati tenggelam. Kalau nak percaya Pak Ibu mampu lah ke tabik. Itu paling sakit. Masuk ke dalam laut awak tenggelam mati tidak bara surut. Oh yang ni. Berenang nak pandai nan pacik nak ada. Maka jawaban menderitalah di sini. Merintih tengah lautan susah sampai kapan nak jadi. Baik itu pula lah nasib orang nak masuk dalam kubur nak ada ibadah tu. Merintih merawang di sini. Dicuba memakit sekuat arang, maimbau sekuat tanago, diimbau-imbau orang nak ada di dunia. Kau dun sana nak diimbau, kau amak lah, kau apa lah, kau cucu lah, kau menantu lah, diimbau dia wak. Sebanyak orang nak imbau le, ada orang nak menyawi. Le do. Ndak ada surah Allah. Sebab orang tu nak terangah di nu. Karena Allah tidak pernah mengizinkan orang dan hidup menangah anak terjadi di alam barzakh tu tak diizinkan. Kenapa tak diizinkan Allah? Di antaranya untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan. Kalaulah meninggal orang jahit kemudian memakit dalam kubur dipukul yang mana kira. Ada orang, dengan anak saya tu memakit di sini. Abara malu keruga ditinggalkan. Itu maka Allah hendak menang ada diagih Allah awak kemenangan. Nah, kedua alasannya kata Nabi, kalaulah diizinkan Allah awak di dunia kau mendengar pakai orang di alam barzakh, nescaya nak ada satu pun di antara awak nan berani lewat di kubur tu tak berani awak. Kan bisa dibayangkan kalau ada orang meninggal kira sianan suruh ngali kubur, dia orang takut sadalah. Kau ada nama ini ngali kubur, atau sialan nama ini mantau orang kau kubur. Atau suruh semai kau jalan surang si kubur leh. Apa itu maku tak terang. Indek kanu tak ada orang terang awak maimbau. Tu nak ada orang datang nolong awak. Tu bawa leh. Marawang merintih menderita lah sinan. Tak sampai kapan pun awak menderita sinan. Karena pertolongan tidak ada. Maka bapak ibu, awak dari dunia aku kan ada sabuk dan Nabi kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kalian dari dunia tu kata Nabi, posisi keberadaan kalian tu hanya sebagai perantau, bukan asli pribumi. Kalian di dunia tu hanya merantau, menumpang saja di rantau dunia. Ana dicari keberuntungan ketika balik pulang kampung. Jadi awak dunia kau menumpang. Kalau menumpang kan ada batas ibu. Tak mau menumpang selama-lamanya tu. Menumpang batas mah boleh orang awak maka sama status kami laki-laki di Minangkabau menumpang. Menumpang di kampung anak, menumpang di kampung gaib, menumpang di rumah anak, menumpang di rumah baik. Dia tanya opak di mana kampung opak? Kampung anak di sini, kampung gaib di sini. Kampung opak? Indah ada menumpang sen. Rumah tanya betul awak bana bakure siang malam petang pagi peras dengan bintang tulang, lintang bukang jadi piti dape piti buat rumah. Awak di rumah tu status awak menumpang juga. Rumah siapa menumpang? Rumah anak. Atau kau di rumah anak, di rumah gaib. Dia awak menumpang. Maka siap-siap awak kau satu masuk akan
diusir dia orang. Hebo. Karena mau menumpang. Kalau dah boleh orang tu bawa leh. Tu lari balik. Di sekolah nak ada apa ya? Tu dia tempat Allah tu ah. Ada pun laki kena usia. Sebab dia menumpang jago dapat kalai. Kalau apa menumpang kalau suruh bayi leh. Kau kama kapai nah. Begitu beloa di dunia. Jadi kita merantau di dunia tidak serapan orang Cina merantau lo. Kalau orang Cina merantau langsung menetap ke kampung di sini lah. Tu aku ada kampung Cina namanya. Orang merantau dunia aku bah. Hanya sebentar saja. Siapa menentuan awak lamu tidak dalam tahu dunia? Ya Allah. Barajatan lagi Allah seitulah awak pada dalam tahu. Kalau lebih saya tah pulang kam. Siap dah siap, dapat nak dicari, awak wajib pulang kampung. Tu harus kita kena. Keberadaan awak di dunia hanya sebagai orang yang sedang merantau, mengadu nasib mencari keberuntungan untuk dibawa ke pulang kampung nanti. Lalu Bapak Ibu jemaah muliakan Allah. Dan ketiga oleh pesan Rasulullah dalam khutbahnya itu. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati zikrikum. Sambunglah dirimu dengan Allah. Cara menyambungkan, menghubungkan diri dengan Allah. Bikathrati zikrikum, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Afdalul zikir, si afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ada tawaran yang sangat baik dari Allah, Bapak. Tawaran sangat baik. Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sia di akhir hidupnya dia membaca la ilaha illallah, lalu dijamin Nabi dia masuk surga. Itu tawaran nan sabana-bana baik. Masa baik Ustaz? Dengan membaca kalimat itu dijamin Nabi masuk surga. Bayang. Berarti tidak sembarang orang bisa membaca kalimat itu. Satu-satunya kalimat yang dibaca dan dijamin Nabi masuk surga adalah kalimat Allah. Tidak ada lain. Kalau tidak ada, kita bertamu hadis lain. Siapa yang mati sedang baca Quran masuk surga. Kalau tidak ada. Walaupun matinya baik karena sedang ibadah. Siapa yang mati sedang solat dia masuk surga. Alun ada bertemu hadis lain. Siapa yang sedang haji mati masuk surga. Alun ada oleh. Kecuali orang haji mabrur, balasannya surga. Itu yang ada. Tapi satu-satunya yang dijamin Nabi masuk surga, man akhiru kalamihi, orang di akhir ucapannya la ilallah. Ini bertanya kita apa? Barangkali baca sehari kalimat tu sehari semalam. Lihat 200 kali. Kalau jarang awak baca, bahkan membacanya besok mati tu. Yang karena Nabi mengatakan mati itu sesuai dengan kebiasaan yang paling banyak kerana masih hidup. Kebiasaan awak itulah, itu awak mati itu. Oleh karena itu dibiasakan membaca itu debu. Kalau jarang awak baca, nak kata baca dia awak. Mau tampil ambo tapi kalau ambo dak ngaji jadi imam itu zikir lailallah tu kalau menghari 185 kali. Ngaji jemaah tu. Kalau sudah isya 185 kali, sudah subuh 200 kali. Jumlahnya lebih kurang 500 sehari semalam. Kalau lebih tambah silah. Itu cara membiasakan. Kalaulah dibiasun dia awak nyampang nanti mati awak. Indah ada orang ke menuntun awak surang siapa mado inyo. Anak labi laki babini. Lah muri keluarganya surang-surang. Dan suami ada meninggal ke. Ko awak laki-laki istri dia meninggal ke. Ko ada suami lady mungkin ko ada lebih di barunya tinggal si awak surang rumah leh. Surang si urang leh. Dak ada orang bimbang awak tu. Surang awak mado mati dek kena biasa muncang macu la ilaha illallah. Tabacu sedia awak iswa. Atau mau dibiasakan. Tapi kalau nak biasa macam ketika ini, rami orang membimbing awak, banyak orang menuntun awak, Pak, Bu, bacalah
Ucaplah la ilaha illallah. Ketika ini tak pernah baca ubah, kata baca ke mati. Karena mati sesuai dengan kebiasaan awak. Tapi kita nak tu larawan dicakau dek melikal maut. Maka diperbanyak zikir itu. Bayi tasbih ketik dibuat, ditargetkan sehari sekurang orang 500 kali ya baca rohnya lah. Kalau nak tu kuatir awak. Sebab itulah penentuan. Di waktu nan seketik tu penentuan wah. Ketika angok di sikonyo keluar, lain Allah baca tu indah. Kalau tak baca dia wah, berhasil perjuangan ibadah awak selama itu. Tapi kalau nak terbaca, sia-sia ibadah awak jadi dulai. Tu ujian akhir. Penentunya di sini, lulus atau tidak, ketika angok kapai Tuhan. Maka usaha bahaya, maka dibanyaklah baca kalimat la ilallah. Maka pernah kita sampaikan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tukthiru kalama bi ghairi zikrillah. Jangan kamu banyak-banyak bercakap, banyak mengecat, banyak mauta. Kalau kece awak, kau tak ada zikir ke Allah, jangan banyak-banyak. Seketik sila, sekedarnya saja, salapi hajat saja. Sebab kalau banyak wak mauta, sekian ribu kalimat, sekian juta kata keluar, sementara tak ada isinya zikir kepada Allah, kata Nabi akibatnya adalah qalbul qasi. Hati awak kamu menjadi mati, menjadi kareh. Kalaulah membatu hatiku alih, wa inna abadanas minallah. Maka manusia yang jauh dari Allah, yang mada dari perintah Allah, manusia yang kareh hati. Yo kalau kareh hati kamu mada. Kan ada anak kareh hati dia wae. Ni kareh hati yang yuang. Bahasa apa? Mada. Ya ada orang kau nak mada ke Allah. Dan suruh Allah nak mau kerajuan. Bajulah Allah bagi peringatan, bagi anak pelajaran kan nyo mada aja ber. Tadi golek-golek dia Allah batu kadang-kadang dia teh. Anda nak sembahyang, tak jauh sembahyang. Mada. Itu mada. Apa macam-macam cara Allah mengajarkannya, mengajarkan itibar, tapi kalau hatikulah membatu, biarlah batu gadang mana baguliang, kalau hatikulah sarman jo batu kareh ya, indak ju takana jo ibadah. Atau kalau hati dah mati. Lalu terakhir pesan Rasulullah adalah wa kathrati sedekah. Berbanyak sedekah fisri wa alaniyah. Baik ketika awak ditampik narami atau tampik lalangang, perbanyaklah sedekah. Sedekah tidak perlu banyak, sebatas kemampuan saja. Kalau taluk 2,000 jadi sebah. Oh nak taluk 2,000, 2,5 juta sekali lagi ya. Kalau mampu ya. Karena salah satu manfaat kehebatan amal sedekah itu adalah meringankan bareknya sakaratul maut. Itu kehebatan amal sedekah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dengan sedekah itu ringanlah sakaratul maut. Jadi ketika awak tua 40-50 katih ke ibu, istilah kurang penyakit lah menjadi tuan rumah, sihat lah menjadi tamu. Kalau mau 50 katanya itu, baku disabui penyakit jadi tuan rumah, sehat jadi tamu. Karena penyakit dah mau beranjak dari diri ado-ado sesakit dan sehat, datang sini berganti. Anda banyak sakit daripada saya sehat. Maka ketika itu diperbanyaklah anda berzikir kepada Allah, diperbanyaklah ibadah lain supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu cuma memuliakan Allah, mudah-mudahan kaji yang Allah kita ketengahkan dapat kita ambil faedahnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Mudah-mudahan tambah hacu amna kaji, bertambah-tambah ilmu awak.
Dengan bertambahnya ilmu, bertambah sempurna juga ibadah nang kita kerajuan, bertambah-tambah pula jumlah ibadah awak. Ajana 10 tahun mengaji ibu ibadah itu ke 7 ada bertambah. Berarti tidak berbuah kaji tidak. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf, kita sudahi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.